masuk. Baik, sebelumnya di sini saya sudah menyediakan 2 kursi. Silakan pilih salah satu kursi yang membuat Anda nyaman. Di sini saja. Ya, silakan duduk. Sebelumnya, apakah boleh saya duduk di sebelah sini? Boleh. Terima kasih. Ya, baik. Dengan Anda di sofa ya? Iya betul. Iya. Gimana tadi perjalanannya? Agak sedikit hujan. Hujan. Iya. Gak apa-apa ya, tapi kan alhamdulillah bisa selamat dengan kering gitu ya kan. Iya. Hujanan sampai sini gitu ya. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan ya, nama saya Azka Fauzia. Mungkin di sini saya bertugas sebagai konselor dan mungkin Sofa Salsabila menjadi konseli gitu ya. Iya. Baik. Sebelumnya juga saya akan menjelaskan beberapa asas-asas dalam konseling ini, terutama yaitu asas kepercayaan, rahasia, dan rasa aman gitu ya. Jadi semua yang Sofa bicarakan, semua yang Sofa mungkin mau selesaikan masalah-masalahnya, itu semua tidak akan bocor ke sana ke sini. Iya. Pasti udah terjamin akan aman, cuma aku dan Sofa aja yang tahu gitu ya. Saya dan Sofa aja yang tahu. Nah, sebelumnya juga apakah boleh saya mengambil video? Boleh. Iya, terima kasih ya. Iya. Sebelumnya Sofa pernah gak sih mengikuti sesi konseling seperti ini? Belum pernah. Belum pernah. Ini pertama kali ya. Iya. Mungkin hal apa yang mendorong Sofa untuk berani mengikuti sesi konseling seperti ini? Karena saya kayak nggak ada perubahan terus gitu. Ya gitu aja sih. Oh ya, gak ada perubahan terus, jadi mungkin ada keinginan untuk bisa mencari bantuan ya. Iya. Kepada pihak yang memang menjadi tempatnya gitu. Iya. Untuk membantu. Baik. Nah, kalau boleh tahu hal apa yang membuat Sofa perlu melakukan sesi konseling ini? Penyebabnya apa gitu? Saya suka merasa cemas, Iya. terus merasa overthinking juga dan tidak percaya diri juga. Iya. Kalau boleh tahu, merasa cemas, overthinking, dan tidak percaya diri itu dalam konteks apa gitu ya? Dalam hal apa? Kalau misalkan dalam cemas sama overthinking, kayak ya takut gitu masa depan aku teh, takut gimana gitu kan sekarang nih memikirkan yang belum terjadi gitu. Iya. Ya takut ke depannya aku teh gimana ya nanti ke depannya kuliah, terus teh udah kuliah teh kan kerja gitu. Iya. Nanti kerja apa gitu. Jadi suka kepikiran aja gitu, takut. Iya. Jadi Sofa ini suka mungkin berpikiran berlebihan ya. Iya. Memikirkan hal-hal buruk yang belum tentu terjadi juga gitu. Nah, kalau boleh tahu dampak dari Sofa memikirkan hal-hal buruk yang belum tentu kejadian, apa sih dampaknya itu? Jadi merasa sulit tidur juga, terus kadang ya ngerasa gitu gak bisa tidur sih paling Iya. utamanya. Iya. Jadi mungkin susah tidur, nggak tenang ya Tenang, bawaannya. iya. Karena mungkin namanya manusia itu kan kalau banyak pikiran hal-hal yang belum terjadi itu pasti berdampak seperti itu. Iya. Ya, gitu. Nah, kalau di sini sih coba ya Sofa bayangkan, pikirkan perbedaan antara Sofa kalau berpikiran buruk sama berpikiran positif itu beda sekali, bukan? Iya betul. Kerasanya dengan diri Sofanya gitu kan. Iya ngerasa.
sama. Iya, jadi ketika sopan nih kayak sekarang mungkin masih memikirkan hal-hal yang belum terjadi kan, hal buruk, pasti dampaknya justru memang terjadi hal buruk lainnya ke Iya. diri sopa, susah tidur, cemas, overthinking gitu kan. Nah coba gini, coba sopa itu bayangin deh kalau sopa berpikiran positif terus, apakah hal-hal buruk tadi akan terjadi? Tidak akan. Tidak akan kan? Iya, karena semua itu kembali lagi ke pikiran diri sopa sendiri gitu. Apa yang sopa pikirkan mungkin itu juga yang akan menghasilkan ke diri sopa sendiri seperti apa gitu. Jadi mungkin bisa mengatasi hal-hal kurang percaya diri kayak gitu teh dengan sopa berusaha semaksimal mungkin. Iya. Sebisa sopa, ketika sopa sudah berusaha, berpikirlah positif, pasti sopa juga menghasilkan hal-hal yang lebih baik juga gitu. Jadi kurang-kurangin berpikir negatif, berpikirlah ubah ke pikiran positif gitu, supaya diri sopa bisa tenang dan semakin termotivasi lah gitu ke depannya tuh, semakin semangat gitu. Nah setelah mengetahui tadi, setelah ini mungkin apakah sopa akan berusaha berpikiran positif? Siap Diusahakan ya, berusaha belajar gitu, mengubah pikiran negatif menjadi positif gitu ya. Iya, mungkin ada hal lain kah yang menjadi penyebab sopa seperti itu? Ya tadi Yang tadi kesulitan tidur mungkin. oh iya. Berarti sekarang sopa sudah mengetahui ya apa yang tadi saya jelaskan, kalau ya kita mengatasinya itu sebenarnya gampang dengan kita sedikit demi sedikit merubah gitu, membayangkan oh kalau aku merubah pikiran jadi positif pasti gak akan kayak gini nih, gak akan tenang segala macam gitu kan. Jadi lebih baik berpikiranlah positif, jangan apa yang merugikan diri sendiri dengan memikirkan hal-hal buruk yang belum tentu terjadi gitu. Dan apakah sekarang sudah lebih tenang? Sopa sudah lebih tenang, dan mungkin Sopa sudah sedikit mengetahui ya apa yang harus dilakukan dengan tadi berpikiran positif gitu ya, yang tadinya berpikiran negatif menjadi lebih positif gitu ya. Sebenarnya gitu aja sih ya Sopa. Jadi bayangin aja setiap Sopa merasa seperti itu, bayangin kalau oh iya kalau aku berpikiran positif hasilnya mungkin akan lebih positif gitu. Itu aja ya Sopa sebenarnya. Dan semoga Sopa setelah melakukan sesi konseling ini sedikit ada perubahan dan juga mungkin termotivasi juga dengan sesi konseling ini. Dan saya harap mungkin Sopa lebih berkembang lebih baik lah dari setelah keluar dari sesi konseling ini gitu. Tapi kalau Sopa memang belum merasa puas dan hasilnya, boleh kok Sopa melakukan sesi konseling selanjutnya terhadap saya. Dan saya pun pasti percaya sih pasti ada kemajuan di diri Sopa gitu. Karena Sopa tadi sudah mengerti kan gitu, sudah memahami oh iya gini gitu kan. Ya, apakah ada hal lain yang mau Sopa bicarakan? Dan saya juga suka merasa tidak percaya diri gitu. Ketika ya kalau misalkan bertemu banyak orang kayak gitu sih. Mungkin rasa tidak percaya diri. Iya. Sebelumnya apakah Sopa pernah ada kejadian hal buruk kah ketika Sopa berbicara di depan banyak orang menjadi Sopa seperti ini? Saya
ketika presentasi nih di kelas, terus saya suka merasa gugup gitu karena emang belum terbiasa juga gitu. Jadi oh, orang-orang mandangnya kok kayak gitu gitu. Jadi rasa takut juga, nggak percaya diri gitu. Iya. Takut diobrolin atau gimana gitu. Ini itu hal umum ya, rata-rata ketika kita masuk ke dalam lingkungan baru pasti seperti itu kan. Gitu. Jadi Sopa itu merasa mungkin ketika Sopa berbicara di depan banyak orang, Sopa itu diomongin, Iya. kayak diketawain, Iya. gitu kan, gitu. Tapi sebenarnya kita itu nggak boleh gitu kayak menjudge orang langsung, padahal nggak ada buktinya kan, Iya. gitu. Jadi cobalah Sopa itu berpikiran baik terhadap sesama teman-teman Sopa gitu kan, agar berpengaruh juga kan terhadap hasilnya ke Sopa sendiri. Coba kalau bayangin aja Sopa kalau berpikiran positif nih, kayak oh teman-teman pasti ngedukung nih kalau Sopa ke depan gitu presentasi, pasti Sopa lebih merasa kayak tenang, enjoy, dan juga bisa dengan lantang lah gitu melakukan presentasinya. Apakah benar? Betul. Iya. Kembali lagi seperti tadi awal gitu ya, bagaimana caranya kita untuk menang dan berusahalah merubah pikiran negatif menjadi lebih positif gitu. Nanti hasilnya pasti ngikutin positif gitu ya. Mungkin mudah-mudahan semua permasalahan Sopa sudah ada jalan keluarnya ya, dibantu oleh saya tadi melakukan sesi konseling ini. Dan mudah-mudahan setelah sesi konseling ini Sopa menjadi pribadi yang lebih baik gitu, menyelesaikan semua masalah-masalah Sopa ya. Apakah sesi konseling ini sudah dirasa cukup? Sudah cukup? Iya. Kalau begitu, terima kasih atas waktu yang Sopa berikan kepada sesi konseling ini ya. Semoga kedepannya Sopa banyak kemajuannya. Iya. Baik. Terima kasih ya Sopa. Iya.